Adelia Martina Rahayu, NPM 1750694 akan memaparkan sebuah pengertian dari model pembelajaran berbasis komputer. Nah, di dalam model pembelajaran berbasis komputer ini, kami sebagai penulis menemukan beberapa pendapat menurut para ahli, diantaranya menurut Warista 2008 137 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, menurut Warista ini, siswa mampu termotivasi karena pembelajarannya yang tidak monoton karena menggunakan alat atau media komputer. Nah, sedangkan menurut Cage dan Head dalam Buena 2011-203 mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual, sehingga yang dialami oleh seorang siswa dan siswa yang lainnya berbeda. Jadi menurut H dan Head ini, kemampuan dari siswa yang satu dan siswa yang lainnya itu sangat berbeda. Nah, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai media atau alat bantu guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, agar siswa tidak cepat bosan, tidak cepat jenuh. Nah, siswa juga mampu termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan dalam kelas ataupun di dalam lab komputer bagi sekolah yang mempunyai lab komputer. Nah, pemateri 1 telah selesai memaparkan materinya. Saya berikan ke materi kedua. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yuniati, NPM 175060 sebagai pemateri 2 dari kelompok model pembelajaran berbasis komputer yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam model pembelajaran berbasis komputer. Yang macam-macam model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu model drill. Model drill adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Adapun tujuan model drill ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih konkret dengan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Yang kedua, ada model tutorial. Program tutorial merupakan program belajar yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pembelajaran dan latihan-latihan soal. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberi bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dan yang ketiga, model simulasi. Model simulasi adalah model CBI yang menampilkan materi-materi pengalaman yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberi pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya yang berlangsung dalam suasana
yang tanpa resiko. Yang terakhir, model permainan instruksional atau instructional game. Instructional game merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Instructional game tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa. Sekian dari saya. Neneng Karlina, NPM 175060109. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis komputer. Prinsip yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan pembelajaran komputer, baik itu drill, simulasi, maupun games, haruslah berorientasi pada tujuan pembelajaran yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah berorientasi pada pembelajaran individual. Pembelajaran komputer dilakukan oleh masing-masing siswa secara individual. Di sini juga siswa dapat menggunakan waktu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Prinsip yang ketiga adalah berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran komputer berbasis individual yang menuntut siswa haruslah belajar secara mandiri. Di sini guru hanyalah berperan sebagai fasilitator. Prinsip yang keempat adalah berorientasi pada pembelajaran tuntas atau mastery learning. Siswa harus mampu menyelesaikan semua pengalaman belajar yang ada dalam program pembelajaran dengan bantuan komputer yang meliputi materi, tugas, dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis komputer. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelebihan dari model pembelajarannya, yaitu di sini ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual, menyediakan presentasi yang menarik dengan adanya animasi, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam, mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, mampu mengaktifkan dan menstimulus metode mengajar dengan baik, meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis komputer, merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang disajikan mudah dipahami oleh siswa. Lalu siswa mendapatkan pengalaman yang bersifat konkret, retensi siswa pun menjadi meningkat. Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajarannya dan siswa dapat melakukan evaluasi sendiri. Itu kelebihannya. Lalu di sini ada juga kekurangan dari model pembelajaran komputer ini, yaitu hanya efektif jika digunakan untuk satu orang atau kelompok kecil saja. Lalu kelemahan ini juga sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah. Jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, belajar melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswa cepat bosan. Karena kalau sama saja juga seperti buku teks, siswa akan bosan juga. Jadi dengan adanya model pembelajaran berbasis komputer, seharusnya bisa lebih kreatif lagi untuk menggunakannya. Lalu guru tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ya, jadi guru pun bila mereka tidak memahaminya, mereka harus bekerja sama dengan ahli komputer yang memahami komputer tersebut dan dengan teknis dan bekerja sama juga dengan teknisi komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.